Halo, nama saya Andre Reinhardt dari kelas 1 MA09. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Berikut adalah contoh-contoh model komunikasi. Yang pertama, model stimulus respon. Model stimulus respon ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi. Beranggapan bahwa kata verbal dan non-verbal akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Merupakan proses perpindahan informasi atau gagasan. Komunikasi ini bersifat statis, manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar stimulus, bukan berdasarkan kehendak atau kemauan bebasnya. Model Aristoteles merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Terdapat 3 unsur utama dalam model ini, yaitu pembicara atau speaker, pesan, message, dan pendengar, listener. Dalam model ini mempunyai kelemahan, yaitu komunikasi dianggap statis dan tidak memperhitungkan komunikasi nonverbal dalam mempengaruhi orang lain. Model Lasswell. Di dalam model Lasswell ini terdapat 3 fungsi komunikasi, yaitu pengawasan lingkungan, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan, dan transmisi warisan sosial dari satu generasi ke generasi lainnya. Kelemahan yang dimiliki oleh model Lasswell ini yaitu selalu menganggap bahwa komunikator dan pesan selalu mempunyai tujuan. Model Lasswell ini sering digunakan pada komunikasi massa, menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsi terhadap masyarakat. Model Shannon dan Weaver. Di dalam model ini mengandaikan sebuah sumber daya informasi, source information, yang menciptakan sebuah pesan, message, dan mengirimnya dengan suatu saluran, channel, kepada penerima, receiver, yang kemudian membuat ulang recreate pesan tersebut. Di dalam model ini terdapat pemancar atau transmitter yang mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang dipakai, dan ada juga sasaran atau destination adalah orang yang menjadi tujuan pesan itu. Saluran adalah media yang mengirim tanda dari pemancar kepada penerima. Di dalam model ini, percakapan atau sumber informasi adalah otak. Pemancar adalah suara yang menciptakan tanda yang dipancarkan oleh udara. Penerima adalah mekanisme pendengaran mengkonstruksi pesan dari tanda itu. Tujuannya adalah otak si penerima. Konsep penting dalam model ini yaitu adanya gangguan dalam komunikasi. Di dalam model ini menganggap bahwa komunikasi adalah fenomena statis dari satu arah. Model Wilbur-Schramm. Pada prinsipnya, dalam model komunikasi Wilbur-Schramm, source atau sumber pesan atau komunikator melakukan proses pengiriman pesan dengan lebih dulu menerjemahkan melalui kata-kata. Kemudian, pesan tersebut dikirimkan dengan menggunakan signal sebagai media. Dalam model Wilbur-Schramm, komunikan atau destination menerima pesan atau informasi yang disampaikan lewat signal sebagai media setelah melalui proses penerjemahan pesan decoder. Dalam model Wilbur-Schramm, orang yang memaknai pesan yang dikirimkan sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya, field of experience. Adapun pengalaman tersebut meliputi latar belakang budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, keluarga, dan sebagainya. Di dalam model Wilbur-Schramm, semakin banyak kesamaan pengalaman yang dimiliki, maka proses komunikasinya akan semakin efektif. Model Newcomb dikenal dengan nama model ABX, menggambarkan bahwa seseorang A mengirim informasi kepada orang lain B tentang sesuatu X. Dalam model ini mengasumsikan bahwa orientasi A ke B atau ke X tergantung dari mereka masing-masing. Sekian dari saya tentang model-model komunikasi. Terima kasih telah menonton.